Politisi Nasdem disindir ingin peralat polisi dalam kasus pemerasan SYL. Ya terus terang saya saat ini agak sulit untuk dapat mempercayai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh KPK. Ya, kalau kita melihat dari rangkaian proses hukum yang dijalankan oleh KPK pada saat ini, yang mulai dari penggeledahan yang dilakukan pada saat Pak SYL sedang di luar negeri, kemudian ketika terlambat beberapa hari tiba-tiba saja Mentan kemudian menyatakan Pak SYL hilang. Ya, terus ada pembangunan opini yang dibangun. Lalu ada pemanggilan penasihat hukum Pak SYL sebagai saksi atas legal opinion yang dia berikan. Kemudian ada pernyataan sebagai tersangka yang disampaikan oleh Menko Polhukam yang mendahului pernyataan dari KPK. Saya sempat ngecek ada transferan. Ada transferan ke fraksi Nasdem dari SYL. Dari SYL itu bantuan bencana. Bantuan bencana. Nilainya 20 juta. 20 juta. Itu biasanya kita menerima bantuan-bantuan terkait dengan ada musibah yang ada di Republik. Jadi tidak masalah artinya kalau ada penerusan lebih jauh di luar yang 20 juta itu. Kalau untuk ke partai sendiri nggak ada ya. Saya juga bendahara umum partai. Tidak ada transaksi terkait dengan urusan personal, nggak ada. Tapi kalau memang KPK mau menelusuri ya silakan aja kan? Silakan aja, itu terbuka. Ada penelusuran lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim penyidik, yang salah satunya adalah soal aliran dana yang untuk kepentingan Partai Nasdem. Nah, ini kan suatu hal yang menurut keterangan Pak Alex masih akan ditelusuri, masih akan dicari ya. Tetapi sudah disampaikan dalam bentuk insinuasi kan seperti ada tuduhan, tapi juga kita belum jelas tuduhannya seperti apa. Memang KPK dalam eksposenya menyebut ada aliran dana dan Nasdem sebagai partai. Lalu ada spekulasi bahwa Nasdem bisa dibubarkan karena pelanggaran undang-undang kemasyarakatan. Saya katakan itu hampir tidak mungkin. Nasdem itu dibubarkan saat ini. Saya ingin memastikan berdasar prosedur hukum saja, Nasdem itu akan tetap aman ikut pemilu sampai pemilu ini tuntas. Karena seumpama pun betul dana itu mengalir ke parpol, itu harus dibuktikan oleh peradilan pidana dulu pada kasus yang sekarang berlangsung, kasus Syahrul Yassin Limpo. Kalau nanti dalam kasus Syahrul Yassin Limpo itu memang disebut ada dana ke Nasdem, nanti akan ada peradilan terhadap tindak pidana korporasi, peradilan tersendiri sesudah yang Syahrul Yassin Limpo dan kawan-kawannya yang 3 orang ini selesai. Kader PDIP Muhammad Guntur Romli menyindir bendahara Partai Nasdem Ahmad Syaroni ingin memperalat polisi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian SYL. Pasalnya Ahmad Syaroni meminta polisi untuk mempercepat penyidikan dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap SYL. Karenanya Guntur meminta agar lembaga di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo itu untuk berhati-hati. Hati-hati polisi, jangan sampai diperalat oleh politisi yang satu partai dengan SYL. Jangan sampai ada intervensi kasus hukum. Bahaya, bisa-bisa jadi cicak vs buaya edisi baru, ungkapnya. Sebelumnya DPP Partai Nasdem meminta pihak kepolisian untuk bertindak cepat terhadap laporan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian SYL. Kami minta polisi bertindak, kalau lama berarti ada apa-apa dengan polisi, kata bendahara Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Penegasan itu disampaikan Syaroni menanggapi pertanyaan media, apakah penangkapan paksa SYL berkaitan dengan laporan dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya yang telah naik status menjadi penyidikan. Kami tidak bisa dikaitkan dengan Polda Metro, tapi kalau isu berkembang ada keterkaitan, maka kedua-keduanya, yaitu Syahrul dan Firly, harus dalam posisi yang sama sebagai orang diduga berperkara, ucap Syaroni. Syaroni yang juga pimpinan Komisi 3 DPR RI menegaskan akan menggunakan kewenangannya untuk meminta polisi segera menuntaskan laporan dugaan pemerasan. Kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama, katanya. Untuk diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 11 saksi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian SYL.
Secara terpisah, politikus PDIP Muhammad Guntur Romli meragukan mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo yang terjerat dugaan korupsi di Kementerian Pertanian hanya memberikan uang kepada fraksi Nasdem sebesar 20 juta. Pasalnya ketika rumah dinas SYL digeledah, tim penyidik KPK mengamankan uang puluhan miliar rupiah, sejumlah dokumen, hingga 12 senjata api. Guntur pun mencolek bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan terkait sumbangan yang diberikan ex-mentan itu kepada fraksi Nasdem. Masa sih cuma 20 juta? Kasih angka yang masuk akal dong. Penggeledahan di rumah dinas saja puluhan miliar dan 12 senpi. Masa cuma nyumbang 20 juta? Gimana? Anies Baswedan, ujarnya. Sebelumnya, Bendahara Umum atau Bendum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengungkapkan bahwa pihaknya menerima uang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai bantuan untuk bencana alam. Saroni mengatakan fraksi Nasdem menerima uang sebesar 20 juta ke fraksi Nasdem untuk bantuan bencana alam itu benar nilainya 20 juta, kata Syahroni. Lebih lanjut, Syahroni mengatakan jika pihaknya tidak mengetahui asal-muasal uang yang diberikan Syahrul Yassin Limpo karena sebagai anggota DPR RI sudah lumrah terkait pemberian dengan alasan sumbangsih. Ia pun menyerahkan hal tersebut untuk diselidiki KPK. Kita mana tahu itu uang dari mananya. Kami anggota DPR RI semua memberikan bantuan bencana alam dimanapun berada atau sumbangsih buat masyarakat yang terkena dampak. Langkah selanjutnya tunggu dari KPK, ucap dia. Dengan ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh saudara Firly Bahuri, kita bisa paham soal perasaan dari kawan-kawan di Nasdem, penilaian soal apa yang sekarang terjadi di KPK. Saya termasuk juga segera mendorong supaya kawan-kawan di Polda Metro menetapkan saudara Firly kalau memang sudah cukup saya kira bukti tersangka, tapi sekaligus juga kita juga sudah lihat bahwa kawan-kawan atau kuasa hukum daripada saudara Limpo juga sudah melakukan pra-peradilan soal status beliau. Partai mengecek ya di rekening kita apakah memang ada aliran dana yang seperti disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Ya, akhirnya yang kita temukan adalah memang pernah Pak SYL mentransfer 20 juta dalam rangka kita saat itu lagi urunan, saya pun juga ikut urunan ya. Saya kalau tidak salah 5 juta saya sumbangkan ya karena ada bencana alam, kemudian kita urunan sama-sama anggota fraksi dan beberapa kader partai lainnya untuk memberikan sumbangan itu, dan sumbangan itu kemudian disalurkan kepada korban bencana alam. Hanya itu satu kali itu saja? Ya, itu yang saat ini ditemukan oleh DPP Partai. Cukup bukti saya kira yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di KPK, dan misalnya saya hanya kritisi aja soal satu pernyataan dari Menko Polhukam. Kalau kita lihat misalnya surat dari KPK yang telah memberitahukan kepada Presiden tanggal 26 bahwa status saudara Syahrul Yassin Limpo tersangka, saya kira Menko Polhukam yang duduk di tangan kanan dari Presiden yang harus fokus bagaimana memelototi soal penegakan hukum, politik dan HAM, saya kira tidak ada salah dengan itu.